wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh akan menjelaskan tentang penentuan lokasi, fasilitas produksi, tugas sebagaimana manajemen operasi. Fasilitas produksi industrialisasi telah mengalokasikan anggaran belanja dalam jumlah besar untuk gedung, mesin, fasilitas kerja, dan lain-lain dengan teknologi baru untuk melakukan aktivitas produktif. Secara periodik dan berlangsung terus-menerus, fasilitas kerja harus selalu dirawat dan dimodifikasi untuk menjaga dan untuk meningkatkan kerja produksinya. Tujuan dari strategi lokasi adalah memaksimalkan keuntungan dari lokasi. Penetapan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi juga mempengaruhi besar dalam laba keseluruhan perusahaan. Biaya lain yang dipengaruhi oleh lokasi diantaranya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan lokasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor primer, yang kedua faktor sekunder. Faktor primer ada lokasi pasar, lokasi sumber bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, sumber energi listrik, ketersediaan air, fasilitas pengangkutan. Faktor sekunder dibagi menjadi berbagai macam, yaitu fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, peraturan pemerintah, sikap masyarakat, biaya tanah dan bangunan, peraturan lingkungan, tempat parkir, saluran pembuangan, kemungkinan ekspansi, karakteristik tanah, dan lebar jalan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang kondisi umum beberapa tipe lokasi. Ada 3. Yang pertama itu kota besar, lalu pinggiran kota, yang ketiga keluar kota. Nah, kalau untuk kota besar biasanya pajaknya lebih tinggi, lalu suppliernya dekat dan komunikasinya cepat. Yang ketiga itu fasilitas sarana komunikasi dan transportasi tersedianya lebih layak ya. Dan yang terakhir itu untuk tenaga terampilnya sangat banyak. Dan untuk labor cost-nya biasanya tinggi. Nah, yang kedua tadi kan pinggiran kota. Nah, kalau pinggiran kota di sini biasanya pajak memang lebih rendah dibanding kota besar. Terus ekspansi pabrik lebih dimungkinkan. Terus untuk adanya kemungkinan timbulnya masalah lingkungan biasanya karena kan dari efek ekspansi pabrik yang tadi. Terus ada semi skill labor atau female labor itu biasanya mudah diperoleh, namun untuk labor cost-nya sendiri terbilang cukup tinggi. Nah, yang terakhir itu untuk luar kota. Kalau untuk luar kota biasanya pajaknya rendah ya dibanding pinggiran kota atau kota besar. Tapi untuk lahannya memang masih sangat murah juga. Lalu kalau untuk tenaga kerjanya yang terampil itu sulit ya diperoleh. Sedangkan untuk labor cost-nya lebih rendah. Dan yang terakhir ini untuk jaraknya kan pasti jauh ya dengan supplier. Ini tentunya mempengaruhi pemenuhan material. Seperti itu. Pada umumnya beberapa lokasi akhirnya ini bisa membawa ke persoalan penentuan lokasi pabrik. Yang pertama biasa perluasan pabrik atau ekspansi, dan yang kedua ada pemecahan pabrik ke dalam sentral-sentral unit kerja seperti itu. Dan yang ketiga kekurangan atau tidak adanya bahan baku. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor-faktor ekonomi seperti perubahan pasar, penyediaan tenaga kerja dan yang lainnya. Dan yang terakhir nanti di sini ada kekeliruan untuk penentuan lokasi. Biasanya kekeliruan yang terjadi ini yang pertama seperti kurangnya analisa atau pertimbangan faktor terkait. Yang kedua, biasanya besarnya pengaruh manajemen yang bersifat subjektif. Dan yang ketiga, nanti ada pemilihan kampung halaman atau lokasi sekitar tempat tinggal. Dan yang keempat, ada kejenuhan. Metode penentuan lokasi. Yang pertama adalah pemeringkatan faktor atau faktor rating. Faktor rating adalah suatu pekerjaan yang berguna untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif
Metode ini memberikan suatu landasan rasional dalam menganalisis dengan memberikan bobot terhadap faktor yang dipertimbangkan. Selain faktor kuantitatif, faktor kualitatif juga diperlukan dalam faktor rating ini. Faktor kualitatif akan dikuantitatifkan dengan pendekatan nilai tertimbang atau weighted score. Prosedur penyusunan pemeringkatan faktor rating adalah yang pertama adalah tentukan faktor-faktor yang relevan, misalnya lokasi, bahan baku, dan air. Yang kedua adalah berikan bobot setiap faktor yang menunjukkan tingkat kepentingannya. Jumlah bobot bisa 100% ataupun 1. Yang ketiga adalah tentukan skala penilaian faktor mulai dari 1 sampai 10 ataupun 10 sampai 100. Yang keempat adalah berikan nilai pada setiap alternatif lokasi. Yang kelima adalah kalikan bobot dengan nilai setiap faktor dan jumlahkan setiap alternatif lokasinya. Yang keenam adalah pilih lokasi dengan nilai tertimbang yang paling terbesar. Berikut contoh tabel factor rating. Di kolom pertama kita bisa melihat faktor yang berisi dengan faktor-faktor penilaian seperti letak pasar, letak bahan baku, dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah persentase bobot yang berisi persentase nilai ataupun tingkat kepentingan. Yang ketiga adalah skor penilaian berupa perbandingan nilai lokasi A dengan lokasi B. Yang terakhir adalah skor tertimbang, yaitu hasil dari perkalian antara skor penilaian dengan bobotnya. Yang kedua adalah analisis nilai ideal. Perbedaan metode ini dengan pemeringkatan faktor adalah bobot yang diberikan menunjukkan nilai ideal dari setiap faktor. Contoh, di tabel ini terdapat beberapa faktor, contohnya letak pasar, letak bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Lalu ada lokasi A dan lokasi B yang menunjukkan nilai idealnya masing-masing. Pertama, kita akan jelaskan letak pasar. Dalam lokasi A, letak pasar memiliki nilai ideal sebesar 25, sedangkan lokasi B sebesar 20, maka lokasi A merupakan nilai idealnya, ataupun nilai dengan pemeringkatan tertinggi. Yang kedua adalah letak bahan baku. Di lokasi A, letak bahan baku memiliki nilai 18, sedangkan di lokasi B memiliki nilai sebesar 20, maka nilai idealnya adalah lokasi B dengan nilai 20. Yang terakhir adalah tenaga kerja. Nilai ideal lokasi A sebesar 20, sedangkan nilai ideal lokasi B sebesar 18. Maka yang dipakai adalah nilai ideal lokasi B, ataupun nilai tertinggi adalah nilai lokasi B. Untuk selanjutnya, analisis ekonomi. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersama untuk mendapatkan penilaian yang lebih lengkap. Contohnya ada faktor biaya dan lokasi. Yang pertama biaya tenaga kerja, yang kedua biaya transportasi, yang ketiga biaya umum dan administrasi, kemudian yang terakhir ada biaya bahan bakar. Untuk selanjutnya ada analisis ekonomi kualitatif. Ada faktor non biayanya. Yang pertama kedekatan dengan pasar, yang kedua kedekatan dengan sumber bahan baku, ketiga ketersediaan tenaga kerja, yang keempat jenis tenaga kerja, yang kelima keaktifan serikat buruh, yang keenam sikap masyarakat, yang ketujuh fasilitas transportasi, yang kedelapan sumber air tawar, kesembilan fasilitas kesehatan, kemudian yang terakhir ada fasilitas pendidikan. Perkenalkan, nama saya Maulana Andika dari kelompok 6 mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi ialah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi penyedia produk ke tempat yang lebih optimal. Pengaturan distribusi ini harus diperhitungkan secara signifikan karena adanya perbedaan biaya kirim antar suatu tempat dengan tempat lainnya. Di dalam metode transportasi ini terbagi menjadi dua metode, yaitu satu metode northwest corner, yang artinya dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Kelemahan pada metode ini ialah tidak memperhitungkan besarnya biaya sehingga kurang efisien. Yang kedua, metode biaya terkecil. Pada metode ini ialah mencari dan memenuhi biaya yang terkecil lebih dahulu. Metode ini lebih efisien dibanding dengan metode northwest corner. Kesimpulan pada materi ini ialah penentuan lokasi yang sangat baik dapat berakibat pada lancarnya suatu proses produksi.
Lokasi yang baik dapat menunjang efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afriyanti dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang penentuan lokasi fasilitas-fasilitas produksi. Yang akan saya sampaikan tentang pendekatan pusat gravitasi. Pendekatan pusat gravitasi sering digunakan untuk memilih suatu lokasi yang dapat meminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas-fasilitas yang ada. Misalnya, oleh perusahaan yang memilih suatu lokasi untuk gudang atau pusat distribusi pemasok barang ke beberapa agen di daerah tertentu. Pendekatan ini biasanya dimulai dengan membuat peta berskala dari tempat-tempat yang akan dituju dengan memilih suatu titik sembarang sebagai pusat koordinat. Jarak dari suatu tempat ke tempat lain diasumsikan berupa garis lurus dan biaya distribusi per unit barang per kilometernya dianggap sama. Nah, lokasi ini ditentukan oleh rumus. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Prasetyo dari kelompok 6 mata kuliah manajemen operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis volume biaya. Analisis volume biaya merupakan analisis untuk membuat perbandingan ekonomi terhadap alternatif lokasi dan dapat juga disebut sebagai analisa titik impas. Dilakukan dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel serta diplot dalam grafik untuk setiap lokasi sehingga dapat dilakukan alternatif mana yang memiliki total biaya yang paling rendah. Analisis ini dapat dilakukan secara grafik maupun matematis. Pendekatan grafik mempunyai keuntungan dengan memberikan gambaran kisaran jumlah dari setiap lokasi yang dapat dipilih. Berikut 3 prosedur untuk melakukan analisis ini. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap alternatif. Kedua, plot garis total biaya untuk setiap alternatif pada grafik yang sama. Ketiga, pilih alternatif lokasi yang mempunyai total biaya terendah untuk tingkat volume produksi yang dikehendaki. Berikut adalah contoh perhitungan analisa volume biaya. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membuat pabrik baru pada 3 lokasi, yaitu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Dari hasil studi terhadap biaya tetap per bulan dalam satuan dolar yang dikeluarkan pada lokasi tersebut secara berurutan adalah $300.000, $200.000, dan $200.000. Sedangkan untuk biaya variabel per bulan secara berurutan adalah $15, $20, dan $30. Perusahaan tersebut ingin menemukan lokasi yang paling hemat untuk biaya produksi 10.000 unit per bulan. Berikut adalah cara perhitungannya. Pertama, lokasi A memiliki biaya tetap per bulan sebesar $300.000 dan biaya variabel sebesar $15 dikalikan 10.000 unit dan memiliki total biaya per bulan sebesar $450.000. Lokasi B memiliki biaya tetap per bulan sebesar $200.000 dan biaya variabel sebesar $20 dan dikalikan 10.000 unit dan memiliki total biaya per bulan sebesar $400.000. Sedangkan lokasi C memiliki biaya tetap per bulan sebesar $200.000 dan biaya variabel per bulan sebesar $30 dan dikalikan 10.000 unit dan memiliki total biaya per bulan sebesar $500.000. Dari perhitungan yang sudah dijelaskan, maka lokasi yang dipilih untuk produksi 10.000 unit adalah lokasi B, karena lokasi B memiliki biaya terendah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.